warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang suku banyak atau polinomial. Nah, untuk kompetensi dasar KI pengetahuan di sini 3.4 menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Sedangkan KI keterampilan 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Peta konsep suku banyak. Di sini untuk peta konsepnya ada beberapa submateri yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk umum polinomial. Yang kedua, nilai suku banyak polinomial. Yang ketiga adalah operasi aljabar suku banyak yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan konsep pembagian suku banyak. Submateri yang keempat adalah menentukan faktor yang terdiri dari teorema sisa dan teorema faktor. Kemudian submateri yang terakhir adalah persamaan suku banyak yang terdiri dari penyelesaian persamaan suku banyak dan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Untuk kegiatan ini kita khusus mempelajari konsep pembagian suku banyak saja. Nah, konsep pembagian di sini pengertian pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Jadi ketika SD sudah pernah mempelajari tentang pembagian. Nah, kita ulas sedikit. Coba amati cerita berikut ini. Di sini sebanyak 412 kakak diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Para transmigran itu akan dikelompokkan dalam 7 blok wilayah. Berapa kakak dalam setiap blok? Berapa sisa kakak yang tidak masuk dalam 7 blok itu? Di sini ada kasus tentang pembagian. Kita peroleh perhitungan 412 dibagi dengan 7. Mari kita hitung bersama dengan pembagian dengan cara bersusun. 412 dibagi 7. Maka kita lihat angka yang paling depan berapa, yaitu 4. 4 dibagi 7. Oh, ternyata tidak bisa karena 4 kurang dari 7. Maka kita ambil angka di depannya 4, yaitu 1. Sehingga 41 dibagi 7 adalah 5. Kemudian 5 dikali 7 sama dengan 35. Kita kurangkan. 41 dikurangi 35. Hasilnya adalah 6. Kemudian angka 2 di sini turun. Sehingga 62 dibagi dengan 7 menghasilkan 8. 8 dibagi 7 adalah 56. Sehingga kalau dikurangi 62 dikurangi 56 hasilnya adalah 6. Nah, tadi di sini 412 sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian 7 di sini adalah pembagi, sedangkan hasil dari pembagian tersebut adalah 58. Sedangkan 6 di sini disebut sisa pembagian. Dengan demikian, banyaknya kakak dalam setiap blok adalah 58. Dan sisa kakak yang tidak masuk dalam blok itu adalah 6. Jadi hasil baginya adalah 58
dan sisanya adalah 6. Atau hasilnya dapat ditulis sebagai berikut. 412 sama dengan 7 dikali 58 ditambah 6. Dari perhitungan tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. 412 tadi adalah bilangan yang dibagi, sama dengan 7. 7 di sini disebut pembagi dikali 58. 58 di sini adalah hasil bagi ditambah 6. 6 di sini adalah sisa pembagian. Maka kita mendapatkan formula seperti ini, yaitu bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Nah, bagaimana kalau formula tersebut kita pakai di dalam pembagian suku banyak? Sama. Jadi, suku banyak misalkan ada polinomial f(x) dan p(x) adalah pembagi, kemudian memberikan hasil bagi yaitu h(x) dan s(x) adalah sisa. Maka diperoleh hubungan f(x) sama dengan p(x) dikali h(x) ditambah s(x), di mana f(x) ini adalah suku banyak yang dibagi, p(x) di sini adalah pembagi, h(x) adalah hasil bagi, dan s(x) merupakan sisa pembagian. Nah, jika f(x) adalah polinomial berderajat n artinya pangkat tertinggi pada polinomial f(x), dan p(x) adalah pembagi yang berderajat m dengan m kurang dari sama dengan n, maka berlaku yang pertama adalah h(x) adalah hasil bagi yang berderajat n dikurangi m. Sedangkan sisa pembagiannya berderajat maksimum m dikurangi 1. Ya. Untuk selanjutnya pembagian suku banyak dengan x dikurangi a. Sehingga jika ada polinomial f(x) dibagi x min a menghasilkan h(x) dengan sisa s(x), maka diperoleh hubungan f(x) sama dengan f(x) ini adalah polinomial yang dibagi sama dengan x min a, di sini x min a sebagai pembagi, dikali h(x) yaitu hasil baginya ditambah s(x). Di sini ditambah dengan s(x). Ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan dua cara untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak dengan x min a di sini. Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah cara bersusun dan yang kedua adalah cara sintetik atau Horner. Contoh, tentukan hasil pembagian dan sisa jika polinomial x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 dibagi x min 1. Nah, di sini f(x)-nya apa? F(x)-nya yaitu x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 dibagi dengan x min 1. Maka pembaginya adalah x min 1. Karena ini pembagian suku banyak dengan x min a, maka di sini a-nya adalah 1. Ya.
Untuk cara pembagian bersusun, yaitu cara pertama, di sini adalah fx-nya x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 dibagi dengan x dikurangi 1. Dilihat di sini suku pertamanya adalah x pangkat 3. Ini disusun dari pangkat yang paling tinggi terlebih dahulu. X pangkat 3 dibagi x menghasilkan x kuadrat. X kuadrat dikalikan x min 1, maka menghasilkan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 0. 4x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat, hasilnya adalah 5x kuadrat. Kemudian min 2x ini turun, plus 4 juga turun. Nah, kita ulangi lagi. 5x kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah 5x. 5x dikali dengan x min 1 menghasilkan 5x kuadrat dikurangi 5x. Kemudian dikurangi, ini 0. Kemudian min 2 dikurangi min 5x, hasilnya 3x. Plus 4-nya di sini turun. Sehingga 3x dibagi x hasilnya adalah plus 3. 3 dikali x min 1 menghasilkan 3x dikurangi 3. Dikurangi hasilnya 7. Nah, 7 dibagi x, karena ini derajatnya kurang dari x, karena ini konstanta, maka sudah cukup sampai di sini. Sehingga di sini x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 ini merupakan hasil bagi, sedangkan 7 adalah sisa pembagiannya. Dari pembagian bersusun tersebut terlihat bahwa hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 dan sisa pembagiannya adalah 7. Maka pembagian suku banyak ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sebagai fx-nya atau polinomial yang dibagi. Kemudian x min 1 ini merupakan px atau pembagi. Dan x kuadrat plus 5x ditambah 3 adalah hx atau hasil bagi. Dan 7 ini merupakan sisa bagi. Contoh yang sama, namun kita menggunakan cara Horner. Horner di sini yang pertama kita lakukan adalah menentukan koefisien dari suku banyak tersebut, yaitu koefisien x pangkat 3 adalah 1, koefisien x kuadrat adalah 4, koefisien dari x adalah negatif 2, koefisien dari x pangkat 0 atau konstantanya adalah 4. Kemudian angka yang di sini adalah 1. Dari mana 1? Perhatikan di sini. Yang dibagi ini x min 1. X min 1 di sini jika disama dengankan 0, maka x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Maka di sini ditulis bilangan 1. Kemudian ditambah ini 1 turun ke sini 1. Di sini angka 1. Ya. Kemudian 1 ini dikali 1 adalah 1, ditulis di sini satunya. Kemudian 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan
7. Nah, 7 di sini adalah sisa pembagian. Jadi yang paling ujung bawah sini adalah sisa pembagian. Kemudian 1, 5, dan 3 merupakan koefisien hasil bagi, di mana 1 ini adalah koefisien dari X kuadrat, 5 koefisien dari X, dan 3 koefisien dari konstanta atau konstantanya. Ya, jadi dari kanan konstanta, kemudian X, kemudian X kuadrat. Kalau ada lagi maka di sini X pangkat 3. Karena ini sudah tidak ada lagi, maka cukup sampai di sini saja. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Sedangkan sisa pembagiannya adalah 7. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian suku banyak dengan AX ditambah B. Ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah cara bersusun. Di sini, jika suku banyak Fx dibagi Ax ditambah B, hasil baginya Hx dan sisanya S, maka dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan Ax ditambah B dikali Hx ditambah S. Ax ditambah B di sini adalah pembagi, Hx adalah hasil bagi, dan S adalah sisa. Contohnya, untuk bersusun ya, di sini ada polinomial Px pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dibagi 2x ditambah 3. Nah, caranya sama seperti dibagi x min a tadi. Perhatikan bilangan suku di sini 4x pangkat 3 dibagi dengan 2x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ini dikali 2x ditambah 3, hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Jika dikurangi, ini 0, negatif 2x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, hasilnya negatif 8x kuadrat. Kemudian 4x ini turun. Selanjutnya negatif 8x kuadrat dibagi 2x, hasilnya adalah min 4x. Min 4x dikali 2x ditambah 3, hasilnya negatif 8x kuadrat dikurangi 12x. Dikurangi lagi, ini 0, maka di sini min 16x, ini min 3-nya turun. 16x dibagi 2x, hasilnya adalah 8. 8 dikali 2x plus 3, hasilnya adalah 16x ditambah 24. Jika dikurangi, ini 0, kemudian negatif 3 dikurangi 24, hasilnya negatif 27. Di sini negatif 27 adalah sisa pembagiannya. Kemudian 2x kuadrat min 4x plus 8 di sini adalah hasil baginya. Dengan demikian hasil baginya adalah Hx, yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8, dan sisa pembagian S sama dengan negatif 27. Sehingga dapat ditulis bahwa di sini ini adalah polinomial yang dibagi Fx, 2x plus 3 adalah Px atau yang pembaginya, ini adalah hasil baginya, ini adalah hasil baginya Hx, dan negatif 27 adalah sisa baginya. Nah, yang kedua adalah menggunakan cara Horner. Jadi cara Horner di sini ketika dibagi oleh Ax ditambah B, misalkan jika suku banyak Fx dibagi dengan X ditambah B
min A ini adalah pembaginya, maka hasil baginya HX dan sisanya adalah S. Maka jika pembaginya X ditambah B per A, maka dapat ditulis bahwa di sini Fx sama dengan X ditambah B per A dikali Hx ditambah S. Nah, apabila ini disamakan penyebutnya X ditambah B per A, maka akan menghasilkan AX ditambah B per A. Atau dapat ditulis seperti ini, Fx sama dengan AX ditambah B dikali HX per A ditambah S. Maka hasil baginya adalah HX dibagi A. Sebagai contoh, ya di sini adalah Fx-nya, kemudian dibagi 2x ditambah 3. AX ditambah B, perhatikan di sini dibagi AX ditambah B. A-nya di sini adalah 2, B-nya 3. Jika disama dengankan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Caranya seperti yang sebelumnya, Horner, tentukan koefisien-koefisiennya. Koefisien X pangkat 3 adalah 4, koefisien X kuadrat adalah negatif 2, koefisien X adalah 4, koefisien dari X pangkat 0 atau konstantanya adalah negatif 3. Kemudian di sini bilangannya negatif 3 per 2 dari sini. Selanjutnya 4 di sini turun, 4. Ini 4. 4 dikali negatif 3 per 2, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 3 per 2, berapa hasilnya? 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 16 dikali negatif 3 per 2, hasilnya adalah negatif 24. Kemudian ditambah dengan negatif 3, hasilnya negatif 27. Nah, negatif 27 di sini merupakan sisa pembagian. Kemudian ini adalah koefisien-koefisien dari hasil baginya. 4 koefisien dari X kuadrat, negatif 8 koefisien dari X, 16 koefisien dari konstanta. Jadi hasil baginya adalah Hx per A. Karena tadi bahwa kalau menggunakan cara Horner, maka koefisien Hx di sini harus dibagi dengan A. Berapa A-nya? A-nya dilihat dari sini. A-nya adalah 2. Kalau A-nya di sini 4, maka di sini juga harus 4. Hx-nya berapa? 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 di sini. Dibagi dengan A, A-nya adalah 2. Sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8. Ini adalah hasil bagi. Kemudian sisa pembagiannya adalah ini, negatif 27. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian suku banyak dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Ya, di sini jika suku banyak Fx dibagi dengan AX kuadrat plus BX plus C, ini adalah pembagi berderajat 2. Maka nanti sisanya adalah, sisa pembagiannya adalah berderajat 1. Sehingga sisanya nanti dapat ditulis dalam bentuk Px ditambah Q, di mana P dan Q adalah koefisien sisa pembagian. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal pembagi berderajat 2 menggunakan cara bersusun. Ya, contohnya ini. 3x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1.
suku yang awal 3x pangkat 4 dibagi x kuadrat, hasilnya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat dikalikan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1, berapa hasilnya? 3x kuadrat dikali x kuadrat, 3x pangkat 4. 3x kuadrat dikali 3x, hasilnya 9x kuadrat. 9x pangkat 3, maaf. 3x pangkat 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 3x kuadrat. Kemudian dikurangi, ini 0, kemudian 10, x pangkat 3 dikurangi 10, 9x pangkat 3, hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian di sini negatif 8x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat, hasilnya negatif 5x kuadrat. Ditambah 3x, ini turun. Selanjutnya x pangkat 3 dibagi x kuadrat, hasilnya adalah x. Kemudian x dikali x kuadrat plus 3x dikurangi 1, hasilnya adalah ini x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x. Kemudian dikurangi, ini 0. Kemudian min 5x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, hasilnya negatif 8x kuadrat. 3x dikurangi negatif x, hasilnya 4x. Plus satunya turun. Kemudian min 8x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 dikali x kuadrat plus 3x dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 8x kuadrat min 24x ditambah 8 dikurangi, hasilnya di sini ini 0, ini hasilnya 28x, ini dikurangi hasilnya negatif 7. Nah, 28x ini dibagi x kuadrat, derajat 20x, ini derajatnya 1, pangkatnya 1, ini derajatnya 2. Maka sudah sampai di sini saja, sudah selesai. Sehingga di sini 28x dikurangi 7 adalah sisa pembagian, dan 3x kuadrat ditambah x min 8 adalah hasil baginya. Ya. Untuk latihan kalian, coba kerjakan beberapa latihan di bawah ini. Nomor 1 sampai 4 kalian coba menggunakan cara bersusun dan Horner, dan yang kelima menggunakan cara bersusun saja. Kalian kerjakan, dicoba, berlatih bagaimana kemampuan kalian untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.